Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira dari kelas 3D Psikologi. Di sini saya mau berbagi pengetahuan tentang teori psikologi belajar yang dikemukakan oleh Boles. Boles itu punya banyak teori ya. Tapi di sini saya mau ngejelasin beberapa saja. Oke, teori pertama yang mau saya bahas di teorinya Boles itu ada teori adaptasi. Jadi adaptasi itu tidak hanya perilakunya saja, namun juga secara fisiologis makhluk tersebut juga ikut adaptasi. Misalnya manusia, dia biasanya tinggal di tempat yang dingin. Berarti kan secara fisiologis itu pasti pigmentasi kulitnya itu lebih cerah daripada orang-orang yang tinggal di tempat yang panas, yang cuacanya cenderung panas. Karena kan pigmentasi kulit itu bisa membantu seseorang untuk kayak itu cara kulit agar kulitnya itu tidak terbakar gitu. Jadi kalau orang yang biasanya tinggal di tempat yang dingin terus dia pindah ke tempat yang cuacanya panas, otomatis itu nanti dia akan beradaptasi baik secara perilaku yang biasanya pakainya baju-baju yang tebal biar dia merasa hangat. Nah, pas ada di tempat yang panas itu dia mungkin secara perilaku dia pakai bajunya yang mungkin nggak terlalu tebel, yang nggak kayak biasanya. Itu secara perilaku. Kalau secara fisiologisnya itu mungkin pigmentasi kulitnya akan berubah karena untuk bisa beradaptasi di cuaca yang panas itu biasanya kulit-kulit yang berwarna lebih gelap itu lebih bisa beradaptasi di cuaca yang lebih panas. Teori yang selanjutnya ada teori survival of the fittest. Jadi teori ini tuh yang paling cocok dengan lingkungan itu yang bisa survive. Contoh dari survival of the fittest itu pada saat masa kuliah sama masa sekolah dulu. Kalau masa sekolah dulu kan seolah-olah tuh guru yang perlu kita kan ya. Kalau masa kuliah ini berbeda. Jadi kalau ada tugas, ada apapun itu kita itu harus mandiri. Kita itu harus ingat kalau ada tugas berarti kita itu intinya kita harus mandiri kalau di masa kuliah ini. Jadi siapapun yang nggak cocok atau nggak bisa fit sama masa kuliah ini itu bakalan gugur. Maksudnya bakalan tersingkir gitu. Jadi kita harus mencocokkan perilaku kita sama tempat kita berada saat ini atau sama situasi yang kita hadapi saat ini. Lanjut ada predisposisi bawaan. Jadi predisposisi bawaan itu secara alamiah manusia memiliki dorongan untuk bertahan. Jadi secara alamiah itu kita punya beberapa skill yang sebenarnya kita punya tapi nggak pernah kita keluarkan. Nah, skill itu bakalan keluar kalau situasinya mencekam atau tegang dan tujuannya itu kita mau bertahan hidup gitu. Dari predisposisi bawaan itu kalau pengalaman saya itu waktu itu pernah di kosan itu pas saya mau nyetrika baju buat kuliah, itu setrikaannya tuh keluar api gitu. Dia tuh kabelnya ada yang konslet. Karena saya bener-bener butuh setrikaan banget, dan saat itu nggak ada yang bisa bantuin karena kan di kosan ya sendiri. Harus apa-apa itu sendiri. Jadi yang sebelumnya saya nggak bisa tuh benerin kabel yang konslet. Nah, pas di posisi yang bisa dikatakan cukup tegang gitu. Jadi karena saya butuh setrikaan itu buat nyetrika baju saya karena saya mau kuliah. Jadi mau nggak mau harus dibenerin dulu itu kabelnya sampai bisa dipakai itu setrikaannya.
Nah, itu ternyata saya bisa gitu. Jadi ternyata saya punya skill untuk benerin kabel yang korslet. Nah, itu saya baru tahu pas di posisi atau di situasi yang lumayan mencekam, lumayan tegang menurut saya. Selanjutnya ada seleksi pasangan. Kalau menurut Bols itu, seleksi pasangan itu seseorang memilih pasangan atau berpasangan itu tujuan utamanya untuk melanjutkan keturunannya atau melakukan reproduksi. Jadi otomatis orang itu akan memilih pasangan yang kelihatannya itu sehat, dia mampu untuk berreproduksi. Mungkin ada kriteria-kriteria lain yang lebih khusus, kayak mungkin mau yang tinggi untuk memperbaiki keturunan, atau mau yang kayak gimana untuk memperbaiki keturunannya gitu-gitu. Selanjutnya ada parenting. Kalau menurut Bols itu, parenting itu orang tua mengajarkan mengajarkan anaknya, memberikan anaknya pendidikan, memberikan makan buat anaknya itu bukan karena atas dasar rasa cinta, tapi karena agar anaknya itu bisa bertahan dan survive untuk kehidupan masa depannya, untuk kelanjutan keturunannya gitu. Kalau menurut Bols, parenting itu seperti itu. Nah, Bols juga membahas tentang seleksi kekerabatan. Jadi menurut Bols, seseorang itu semakin besar kemiripan gennya dengan orang tersebut, maka semakin besar pula dia mau berkorban untuk orang tersebut. Contohnya dari seleksi kekerabatan itu misalnya kayak gini. Misal nih, saya punya uang, tapi ya lebihnya sedikit lah. Tapi kerabat saya, misal emas saya itu butuh pinjaman uang. Nah, sedangkan di sisi lain juga itu ada teman saya, dia juga butuh uang. Jadi mereka berdua, emas saya sama teman saya itu pinjam ke saya. Nah, kalau menurut penjelasannya Bols itu tentang seleksi kekerabatan, saya akan memilih untuk meminjamkan uang saya ke emas saya, karena secara garis keturunan itu, secara gen itu saya lebih dekat sama emas saya gitu. Jadi saya akan lebih mau berkorban jika itu garis keturunannya itu atau gennya itu lebih kuat atau lebih dekat gitu. Yang terakhir yang saya mau bahas di teorinya Boles itu ada teori tentang bahasa. Jadi Boles itu mengatakan bahwa bahasa itu penting bagi manusia, karena manusia akan lebih mudah beradaptasi dengan memahami bahasa yang ada di tempat tersebut. Jadi misalnya gini, saat berada di tempat yang bahasanya berbeda dengan bahasa kita yang kita ketahui, atau berbeda dengan bahasa ibu kita, otomatis kan kita nggak bisa tuh ngomong atau berkomunikasi sama orang tersebut. Nah, karena kita nggak bisa berkomunikasi, kalau kita terus-terusan kayak gitu dan kita nggak mencoba untuk beradaptasi untuk memahami bahasa yang orang pakai di tempat tersebut, maka kita nggak bisa survive, kita nggak bisa bertahan. Jadi sangat penting untuk kita belajar bahasa, untuk kita memahami bahasa agar kelangsungan hidup kita itu bisa terjamin. Demikian pemaparan teori dari Boles, beberapa teori dari Boles. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.